Ke informasi selanjutnya, pemirsa, penyelundupan lebih dari 281.000 benih lobster senilai puluhan miliar rupiah di perairan Bintan digagalkan petugas Bea dan Cukai. Iya, namun para pelaku berhasil kabur ke hutan usai kapal pengangkut dikandaskan. Bawa film action, aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai dengan pelaku penyelundupan lobster terjadi di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di pulau tak bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 2 orang ini langsung menghilang di balik kerimbunan hutan. Saat diperiksa, ditemukan 36 box styrofoam yang berisi ratusan ribu benih baby lobster jenis pasir senilai 28 miliar rupiah. Ratusan ribu benih baby lobster dibawa dari daerah Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirim ke Thailand. Maraknya penyelundupan baby lobster di perairan Kepri tak terlepas dari letak geografi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ini ke luar negeri. Ada 36 kotak, ya, kurang lebih 281.000 ekor BBL. Nilai barang? Nilai barang kurang lebih estimasi 28 miliar. Sudah ada info Pak barangnya dari mana, hendak kemana? Ya, kita masih lakukan pendalaman asal barang. Kini ratusan ribu benih lobster telah diserahkan ke Balai Perikanan Budidaya Laut di kawasan Barelang, Batam. Sementara pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dari kendaraannya di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Ya, diduga korban meninggal dunia akibat serangan jantung saat mengendarai motornya. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dari kendaraannya di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi memperlihatkan detik-detik korban terjatuh sendiri tanpa tersenggol kendaraan lain. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berupaya menolong, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Menurut keterangan warga, korban mengendarai sepeda motor melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng saat melintas di depan Ruko Paloma. Korban tiba-tiba oleng dan terjatuh di tengah jalan. Dari hasil identifikasi, pengendara diketahui bernama Yudi Andiana, warga Jalan Karya, Perum BSD Kota Pekanbaru. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sepeda motor korban diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Dugaan sementara korban mengalami serangan jantung saat sedang mengendarai motornya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang ada di kawasan Penas, Cawang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lintas dari tempat Anda melapor pada pagi hari ini? Ya, baik, terima kasih rekan saya Siapa dan juga Bram di studio. Pemirsa, aktivitas pagi di kawasan Cawang Penas ini cukup ramai, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan juga aktivitas perkantoran maupun anak sekolah pada hari ini. Dan memang di kawasan ini pada Jalan Supomo ini sementara lah, maksud kami Jalan DI Panjaitan sementara lagi ada pekerjaan galian pipa. Ini juga menjadi salah satu faktor adanya peningkatan volume kendaraan, perlambatan kecepatan kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Bekasi
Tentunya kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat memang aktivitas masyarakat di kawasan ini akan terus terjadi hingga pukul 10 nantinya. Untuk arus lalu lintas yang akan berbelok arah ke arah Bekasi juga mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light maupun dengan aktivitas pengerjaan galian. Tentunya di arah sebaliknya dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Cawang maupun berbelok arah ke arah Bekasi juga mengalami antrian di belakang traffic light mencapai 200 meter dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan angkutan barang. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Memang dominasi angkutan barang di kawasan ruas jalan ini juga akan terus terjadi, mengingat juga kawasan ini dilintasi kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke arah tol Jagorawi maupun tol Cikampek, sehingga akan ada dominasi kendaraan angkutan barang. Kemudian sampai saat ini anggota kami masih mengatur jalannya arus lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan memang untuk kendaraan yang akan mengarah ke Rawamangun mengalami perlambatan kecepatan ini hanya di antrian traffic light pada kawasan pertemuan arus kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Bekasi dan juga pekerjaan galian pipa. Selepas daripada antrian traffic light ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan memang di mana kecepatan kendaraan ataupun perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi di kawasan ini adanya perubahan kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan, dan sehingga pada penumpukan kendaraan akan terjadi pada antrian traffic light. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan. Kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 235 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal 20 orang, korban luka berat sebanyak 27 orang, dan korban luka ringan 277 orang. Dari data tersebut, 99% terjadi di jalan non tol. Penyebab laka lantas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan sebanyak 80 orang korban adalah pelajar dan juga mahasiswa. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan untuk itu marilah budayakan tertib berlalu lintas di jalan sehingga menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Siapa dan juga Bram, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.